Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini sehingga kita dapat melakukan presentasi terkait dengan presentasi yang rencana kerja yang akan saya sampaikan, yaitu penerapan pembelajaran kurikulum mikrotik akademi dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, khususnya kelas 12. Di sini ada beberapa isu terkait dengan adanya rencana kerja yang saya identifikasi. Yang pertama adalah kurangnya minat baca dan praktikum peserta didik dalam pelajaran IJ. Karena biasanya siswa-siswi itu selalu melakukan praktikum sesuai dengan kurikulum, sehingga biasanya kalau kita melakukan secara advance di implementasi di dunia industri, makanya kita menggunakan akademi mikrotik seperti itu. Kemudian identifikasi isu yang kedua yaitu kurangnya media dan sumber pembelajaran AIJ yang interaktif. Nah, sehingga dengan implementasi kurikulum akademi mikrotik seperti itu, kita dilengkapi dengan adanya langkah-langkah video, sehingga dengan adanya langkah-langkah video berupa langkah-langkah praktikum itu untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran AIJ. Identifikasi terakhir yaitu kurangnya sertifikasi mikrotik MTCNI, yang mana ini bisa digunakan sebagai skill passport yang kita gunakan untuk melamar pekerjaan ke dunia industri seperti itu. Karena dengan adanya skill passport ini kita menggunakan atau bisa diakui memiliki sertifikasi yang benar-benar kita sudah advance terkait dengan materi mikrotik. Kemudian isu yang diangkat yaitu adalah isu yang nomor 3, kurangnya sertifikasi mikrotik yang sejauh ini menurut saya dari seluruh kabupaten itu, menurut saya yang memiliki MTCNA itu baru 1-2 orang, sehingga hanya sekolah tertentu yang bisa melakukan sertifikasi mikrotik seperti itu. Kemudian apa gagasan yang diangkat itu, yaitu penerapan pembelajaran kurikulum mikrotik akademi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dengan adanya mikrotik akademi ini, peserta didik akan memiliki tolak ukur terkait dengan skill pasportnya, sehingga apa saja yang akan diselesaikan terkait dengan semester 4 mungkin ya, nanti apa saja yang akan diselesaikan terkait dengan firewall dan lain sebagainya, sehingga dia belajarnya itu akan terstruktur gitu, mulai dari dasar sampai advance-nya. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan terkait dengan mikrotik akademi? Yang pertama adalah membuat perencanaan. Jadi rencana di tahun pertama, yaitu kami dari guru terkait dengan trainer itu, kita harus membuat kurikulum mikrotik sendiri, sehingga kurikulum ini di luar dari kurikulum yang diberikan oleh kedinasan, sehingga kurikulum ini sifatnya adalah kurikulum yang benar-benar dari mikrotik Latvia seperti itu. Kemudian langkah apa yang dilakukan setelah kita membuat perencanaan? Yang pertama adalah membuat kurikulum pembelajaran mikrotik dan membuat satuan program pembelajaran seperti router OS, firewall itu diselesaikan dalam berapa jam pelajaran seperti itu. Kita lanjutkan, yang kedua kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran mikrotik akademi. Jadi setelah kita membuat perencanaan berupa satuan program pembelajaran, kemudian kita melaksanakan pembelajarannya. Setelah kita melaksanakan pembelajarannya, langkah-langkah yang harus kita perhatikan itu, kita harus memiliki sebuah laboratorium, di mana laboratorium tersebut harus sudah siap terkait dengan internetnya, kemudian terkait dengan mikrotiknya. Kalau jumlahnya siswanya ada 36, harus memiliki mikrotik setidaknya minimal ada 36. Karena mikrotik akademi itu sifatnya kita adalah selain materi, kita memiliki
praktikum yang harus diselesaikan setiap jobnya gitu. Kemudian exam Mikrotik Academy ini menggunakan bahasa Inggris gitu, dengan bahasa Inggris teknik yang benar-benar diolah oleh sistemnya Mikrotik itu dari Latvia. Minimal siswa yang lulus itu adalah nilainya 60% sampai 100 gitu. Kalau dia nilainya di bawahnya 75, misal 60 sampai 75, dia dianggap lulus tapi belum bisa menjadi trainer gitu. Kalau dia pengen menjadi trainer harus di atas 75 sampai 100. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah selain proses pembelajaran dilakukan di dalam laboratorium, kita harus memiliki proyek berupa buku gitu. Jadi setiap siswa itu setelah dia praktikum dia harus membuat semacam job sheet dan dia harus didokumentasikan dibuat buku. Dan rencana buku ini akan dicetak gitu secara baik itu secara resmi ataupun secara individu. Kemudian buku tersebut akan didukung dengan adanya video langkah-langkah gitu. Jadi proyeknya bukan hanya buku, tapi proyeknya berupa buku dan video yang disertai dengan CD biasanya di dalam bukunya tersebut. Kemudian untuk pengibasannya, siswa yang lolos terkait dengan administrasi yang ada di Akademi Mikrotik itu dan dia dianggap lulus itu, berarti nilainya adalah 75% ke atas, dia harus melakukan semacam mentoring gitu. Dia harus ngajar adik-adiknya sebagai trainer gitu. Seperti itu. Itu beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk hasilnya kira-kira dia memiliki sertifikat seperti ini. Ini adalah sertifikat internasional yang benar-benar diakui oleh internasional gitu. Dan outputnya yang benar-benar memiliki akademi trainer itu menurut saya sejauh ini se-Kabupaten Pati itu adalah salah satunya adalah saya gitu. Sehingga punya industri yang terkait dengan akademi Mikrotik biasanya saya uji itu sama staf IT yang ada di rumah sakit umum seperti di RSU, kemudian Fastabik yang kemarin sudah pernah sertifikasi dengan kami. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya presentasikan Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan ini untuk program mencapai pendidikan trainer. Ya. Agar bisa menjadi peserta secara tadi itu prosesnya seperti apa? Oke, secara realnya itu kita harus menyelesaikan program terdasar terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus selesai MTCNE dengan persentase di atas 75%. Kemudian kita mengikuti lagi bukannya MTCNE, mungkin kalau saya laksanakan di sekolah itu mungkin hanya MTCNE. Kita harus upgrade yang lebih advance lagi, yaitu lebih ke MTCNE. Dan ini hanya satu-satunya di provinsi itu hanya di Semarang, seperti itu. Dan MTCNE memiliki nilai minimum itu harus 75%. Kalau misalkan sudah sampai 75%, barulah kita diakui oleh Mikrotik Latvia, dapatlah yang namanya Akademi Trainer. Dan di atasnya ini, kalau saya pengen upgrade terkait dengan Akademi Trainer saya harus benar-benar datang ke Latvia dan ambil sertifikat Akademi Trainernya. Itu sekitar lebih 20 jutaan gitu, seperti itu. Dan itu benar-benar kita bisa menguji dengan level yang advance maupun yang dasar, seperti itu. Itu jadi harapan saya dengan adanya pembelajaran Akademi Trainer ini, output siswa yang mungkin tidak adanya skill pasport yang dia punya gitu, khususnya di jurusan TKJ gitu. Oleh karena itu adanya dengan permasalahan itu, saya berpikiran bahwa kita harus memiliki sertifikat seperti ini. Oke, terima kasih karena sudah waktunya sudah cukup. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.